Oke, kita sekarang lanjut ke materi substantive clause, either itu infinitive, participle, subconjunction, dan relative. Ya. Nah, kalau dia substantive clause, berarti secara sintaksisnya dia dipakai di dalam sebagai subjek, ya, predicate nominatif, direct object, indirect discourse, dan aposisi. Ya. Nah, sebagai subjek tapi dari substantival infinitif. Contoh Ibrani 10 ayat 31 tadi, ya. Nah, contoh yang participal, misalnya kita buka Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Nih ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, kita lihat diagramnya atau syntactic form. Ya, ini ya. Yang mana partisipalnya? Pisteuon, ya kan? Benar nggak? Ho pisteuon is auton. The ho pisteuon me. Ini kalau kita parsing, participle, present, aktif, nominatif, maskulin, singular. Nah, ini dua partisip ini membentuk yang namanya klausa. Ngerti? Ini namanya clause. Ya kan? Apa clause apa namanya ini? Substantival clause atau dependent clause, ya. Fungsinya sebagai apa? Di sini subjek. Subjek dari independent clause ini. Benar? Ya kan? Subjek independent clause. Independent clause-nya mana? Ini. Satu, lalu kedua. Nah, ada the, ini kata penghubungnya, berarti ada dua independent clause dihubungkan oleh the. The itu tadi kan konektif, ya kan? Atau konstruktif, berlawanan. Yang percaya akan begini, yang tidak percaya akan begini. Nah, itu kan konstruktif the. Tapi dua independen ini jadinya. Satu ini, satu ini. Tapi di dalam independent clause ini kan ada subjek, ya kan? Ini subjeknya, ini predikatnya. Ini subjeknya, ini predikatnya. Ya kan? Nah, subjeknya ini bentuknya adalah participle clause. Ini Hopisteuen. Nah, membentuk substantive clause sebagai subjek. Substantifnya sebagai apa? Subjek. Substantif itu kan dia menjadi kata benda, tapi bentuk klausa. Nah, ini dalam posisi sebagai subjek dari independent clause. Ada dua nih, satu, dua. Saya paham ya? Jadi kalau saya tanya, independent clause-nya ada berapa? Apa saja? Ini satu, sama ini, ya kan? Nah, di dalam independent clause ini ada subjeknya. Subjeknya ini apa ini? Subjeknya ini dari apa? Subjeknya ini dari substantival clause, ya kan? Yang bentuknya apa? Participle. Oke, itu dia. Sekarang contoh yang ini, yang pakai conjunction.
Nah, conjunctionnya di sini ada dua, hoti dan hina. Ya, membentuk sebagai subjek. Hoti lalu diikuti indikatif mood. Jadi bentuknya kata kerjanya udah indikatif pakai mood. Kalau participle infinitif kan nggak ada moodnya. Nah, kalau ini kata kerjanya ada moodnya, tapi di depannya ada hoti. Hina. Ini namanya conjunction. Ya kan? Tadi ada 4 kan? Infinitive, participle, conjunction, relatif kan? Nah, yang conjunction ini ada 2, yaitu hoti dan hina. Kalau diikuti hoti dan hina, maka dia ada kata kerja yang pakai mood. Kata kerja utama ya. Kita lihat contohnya Galatia 3:11. Kalau infinitive participle tidak ada mood. Mood itu kan apa saja mood itu? Mood itu ada 4, apa saja? Hah? Mood itu ada 4, apa saja? Indikatif, imperatif, subjunktif, optatif. Ya kan? Nah, 4 mood ini bisa diikuti oleh ini hoti atau hina. Kalau hoti biasanya moodnya indikatif, hina subjunktif. Gitu. Optatif nggak ada, imperatif nggak ada. Ya? Oke. Paham? Hoti, hina, conjunction, tapi conjunction diikuti oleh kata kerja yang memiliki mood. Ya, punya mood dia. Kalau infinitive participle ada moodnya nggak? Nggak ada. Kamu lihat tadi. Coba parsing yang participle piston. Ada moodnya di situ? Participle, present, aktif, nominatif, maskulin, singular. Nggak ada moodnya kan? Nah, kalau hoti, nah ini kita lihat hoti, lalu diikuti pepistilken, ada indikatif, perfect. Nah, muncul indikatif kan? Pasti sudah ada moodnya. Ya kan? Nah, kalau tadi pistiln, participle, present, aktif, nominatif, ya. Nah, kalau pepistilken, indikatif, perfect, aktif, third person singular. Ada moodnya kan? Indikatif. Nah, ini berarti dia bukan participle, dia diikuti oleh conjunction. Jadi kalau conjunction clause harus diikuti oleh kata kerja yang punya mood. Berarti itu kata kerja finite ya. Oke, finite. Kalau infinitif tidak punya mood, participle tidak punya mood. Paham? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ya sudah. Bye-bye. Nah, sekarang kita lihat contoh Galatia 3:11 sudah buka. Galatia 3:11. Oke, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, sekarang kita lihat tuh conjunction-nya apa di situ tadi? Hoti plus indikatif, tunjukkan. Hoti lalu indikatif mood-nya. Ini hotinya kan? Indikatif mood-nya mana? Di kayu tai. Nah, ini posisi ini hoti dan seluruh ini adalah disebut sebagai apa? Substantive clause atau independent clause. Fungsi sebagai subject. Ya kan? Ya, dependent ya substantive clause on. Oke, nih substantive clause sebagai subjek. Oke. Tapi subjeknya dari apa?
hoti. Hoti itu apa itu? Coba parsing. Conjunction, ya kan? Subordination. Artinya apa sih hoti itu? Bahwa, that. Bahwa, nah gitu. Ya, hoti itu bahwa hudeis dikayute para toteo and nomo itu semua adalah sebagai subjeknya. Ya, kalau RSI terjemahkannya apa? Nih, bahwa hoti, ya, hoti de en nomo udes dikayutai para toteo. Artinya di situ bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Nah, LAI kan tepat itu terjemahan. Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Ya kan? Now it is evident that no man, ini ya, that no man is justified before God by the law. Nah, itu menjelaskan subjek dari ini. Telon, jelas, terbukti, ya kan? Terbukti bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. So, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat adalah terbukti, nah gitu. Ini sebagai subjeknya ya. Kalau hoti yang dibawa ini beda lagi sudah, ya kan? Lihat tuh, ada hoti lagi yang dibawa kan? Nah, itu bukan substantif clause lagi, tapi nanti ini sebagai adverbial clause. Nanti ya, nanti kita pelajari. Ini baru substantif. Kan ada 3, substantif, terus apa lagi? Adverbial, iya, adjectival. Itu jangan lupa ya. Oke, ini contoh ya, contoh-contoh kamu tahu ini sebagai subjeknya. Berikutnya kita lihat contoh lain. Nih, apa? Hina. Tapi diikuti subjunctive mood. Kita lihat 1 Korintus 4 ayat 2. Coba semua buka. 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari penyampaian demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, sekarang lihat hinanya mana, subjunktifnya mana. Nih, ya kan? Hina, tis eurete pistos, betul lah. Hinanya ini conjunction-nya, lalu diikuti eurete. Eurete itu apa? Coba diparsing. Subjunctive kan? Oke. Jadi ini posisinya sebagai apa? Subjek. Kegunaannya sebagai subjek. Berasal dari hoti tadi, hina. Ini substantival clause, ya. Nah, ini subjek independennya ini dia. Sih, ini independennya. Nanti di bawah lagi ini ada keterangannya lagi kan? Nah, tapi ini independennya yang ini. Nah, dalam independen ini ada subjek dari apa? Hina clause atau substantival clause. Gitu. Ya, nanti harus dijelasin kayak gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ditanya yang koordinat tadi, hinanya itu dia khusus berfungsi sebagai subjek. Tapi subjek di dalam yang koordinat itu yang namanya substantival clause. Ya, ini namanya substantival clause sebagai subjek dari independent clause. Ya kan? Dia ini subjek dari independent clause ini. Ya? Paham kan? Oke. Kita lihat contoh lain. Nih, sekarang pakai relatif pronoun. Yang. Ho, ya, bahasa Yunaninya ho.
Matius 13 ayat 12, coba buka. Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Hostis gar ek, dotc tai auto kai peris dtc tai hostis du ek. Kai ho ek arte setai auto. Nah, sekarang kamu lihat di situ, yang mana subjeknya? Coba jelaskan. Ayo, ini kan? Ho, ada nggak? Ya kan? Ho, yang. Lalu diikuti oleh apa? Ada moodnya kan? Tuh, diikuti oleh ho yang ada moodnya. Sama berarti conjunction atau relative pronoun itu bisa diikuti oleh kata kerja yang memiliki mood. Berarti nggak bisa infinitive atau participle. Sebab infinitive participle nggak punya mood. Jadi, nih contohnya ya. Ho eke kai. Nah, ini kalau saya tanya, ini clause apa namanya? Apa? Substantif clause, ya kan? Fungsinya sebagai apa? Subjek. Subjek dari apa? Ini RTC, ya kan? Atau subjek dari independent clause ini. Independent clause-nya mana? Ini. Ya. Apa? Kamu kok dari tadi bingung sih? Iya, ini dependent clause-nya. Ini dependent clause-nya sebagai subjek. Subjek dari independent clause. Ini kan independennya. Cuma di dalam independent itu ada subjek kan? Kan ada subjek, ada predikat kan? Subjeknya mana? Ini kan? Ini Orna nih kok bingung-bingung nih Orna. Saya jadi bingung sama kamu. Oke, nih ya, saya ulangi. Yang kita bahas kan ini. Ada who-nya kan? Nah, who-nya ini membentuk namanya substantival clause. Substantival clause itu maksudnya dependent clause-nya ya, jangan bingung istilahnya sama. Fungsinya sebagai apa who di sini? Subjek. Namanya substantif sebagai subjek dia, ya kan? Kata benda. Lalu dia sebagai subjek ini subjek dari arte seta ini gitu loh. Ya kan? Ini kan arte seta ini predikatnya nih. Benar nggak? Ini subjek. Nah, subjek predikat ini namanya apa? Klausa independent. Nah, jadi di dalam independent clause kan ada subjek nih. Ada subjek dan predikat. Subjeknya berasal dari mana? Substantival clause ini. Ngerti nggak? Gitu doang. Gak usah bingung. Ya. Kalau bingung ya sudahlah. Yang penting substantival clause dipelajari lah. Dihafal. Maksudnya diingat. Oke, Orna, udah ngerti? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke predikat nominatif. Sama lagi, ada infinitif lagi, ada participle, ya kan? Cuma memang tidak ada relative pronoun. Conjunction-nya ada, hina, hoti enggak. Kalau sebagai predikat nominatif. Ya, kita lihat contoh
Roma 1 ayat 12. Coba buka Roma 1 ayat 12. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Nah, klik kanan, lihat diagramnya. Di situ pakai infinitif, tapi sebagai, lihat. Hah? Yang mana? Ya. Apa? Ini kan? Tuto, estin, terus ada infinitif ini kan? Sumpah, apa? Sumpah, sumpara, kletenai. Ya kan? Ini kan? Ya kan? Ini infinitif aorist pasif. Oke. De humas ini kan tuto de estin. Setelah estin, nah ini namanya predikat nominatif. Di sini dia. Predikat dari apa? Tuto ini. Oke. Predikat nominatif masih ingat kan? Jokowi adalah presiden. Yang mana predikat nominatif? Presiden, ya kan? Nah, kamu adalah seorang mahasiswa. Nah, mahasiswa predikat nominatifnya. Oke, gitu. Ini predikat nominatif, tapi dari infinitif clause atau substantive clause sebagai predikat nominatif. Nah, kalau diterjemahkan itu kan, coba lihat Roma 1 ayat 12, ya kan? RSI terjemahkannya apa? Oke. Nih, we may be, kami di encourage, maybe encourage, dikuatkan, dihibur oleh satu sama lain, imanmu dan imanku. Gitu. Jadi kata dihibur ini pakai infinitif, tapi bentuknya adalah predikat dari tuto, ya, setelah estin ini. Oke. Lalu ada juga yang pakai participle. Misalnya Yohanes 4:26. Coba buka. Yohanes 4:26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya. Nah, lihat mana predikat nominatifnya. Nah, dari participle. Yesus lege aute. Nah, nih, holalon soi. Ya kan? Holalon soi. Nih, ego emi. Ego mi, holalon soi. Nah, ini holalon soi ini adalah predikat nominatif. Dari apa?
Dari apa? Ego Emi. Ya kan? Nih. Oke? Ini agak bingung ya. Oke, nggak apa-apa lah. 1, 2 masih bingung, wajar. Oke, kita contohnya aja. Hina subjunctif. Yohanes 4:34. Yohanes 4:34. Nah, itu pakai apa? Hina. Lalu ada moodnya apa? Subjunctif. Ya, hina itu pakai moodnya subjunctif. Coba lihat di situ ayat 34 sebagai predikat nominatif. Mana? Coba bacain. Jangan saya terus, kalian coba identifikasi. Ini kan, setelah estin kan? Estin itu kan artinya adalah. Ya. Makananku adalah. Nah, setelah adalah ini kan posisinya ada predikat nominatif di sini. Tapi dipakai hina. Nah, itu dia. Ini contoh paling jelas ya. Ya kan? Makananku adalah bla 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 bla. Nah, setelah adalah ini kan biasanya diikuti predikat nominatif. Cuma di sini bukan predikat nominatif dipakai. Posisinya ya sebagai predikat nominatif, tapi kata yang dipakai itu adalah apa? Hina plus subjunctif. Benar nggak? Ya kan, Boy? Benar nggak, Boy? Hina terus diikuti apa? Subjunctif. Ini membentuk namanya apa? Substantival clause sebagai predikat nominatif. Predikat nominatif dari makananku ini. Ya kan? Dari independent clause makananku ini. Get it? Ya, ini namanya apa ini? Iya, substantival clause sebagai sintaksnya, fungsi sintaksnya sebagai predikat nominatif. Predikat nominatif dari apa? Dari ini. Dari independent clause ini. Makananku. Makananku adalah bla 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 bla. Poeseo melakukan. Ya kan? Kehendak dia yang mengutus aku. Dan teleoso to ergon auto, menyelesaikan atau menggenapi pekerjaan dia. Tuh. Jadi makanan Yesus itu adalah apa? Menaati kehendak Bapaknya. Nah, sama kita, apa makanan kita? Tuhan Yesus bilang, dia yang melakukan kehendakku. Jadi kata makanan di sini bukan makanan fisik, tapi secara spiritual. Jadi Tuhan Yesus sendiri aja pakai spiritual meaning gitu loh, dia ngomongnya. Ya. Jadi kalau ada yang anti dengan spiritual meaning, saya nggak ngerti baca Alkitabnya gimana. Oke. Karena Bible itu ada lapisannya kan. Nggak bisa hanya di permukaan. Tapi harus cari sampai dapat istilahnya the meaning, ya, the spiritual meaning, teorianya. Nah, ini contoh Yesus mengatakan, Yesus berkata kepada mereka bahwa broma emon, ini kan, broma ini artinya apa nih?
Makanan. Makananku, esteem adalah. Nah, waktu murid dengar itu, makananku adalah apa? Dalam pikiran Yohanes itu roti atau nasi. Kan enggak kan? Tapi yang dimaksud Yesus, makanan itu ternyata mengandung spiritual meaning. Yang namanya makanan itu kan secara fisik berarti apa? Dimakan, dikonsumsi. Lalu akhirnya menyehatkan, menguatkan. Benar nggak? Nah, kalau kita artikan di sini secara spiritual, kalau makanannya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa, ya intinya menggenapi misi atau tujuan dari Bapa menyelamatkan dunia. Berarti waktu Yesus melakukan itu jadi kayak makanan, kayak apa? Sesuatu yang menyenangkan, yang menguatkan. Nah, waktu Yesus semakin melakukan kehendak Bapa itu kayak makanan yang terus menguatkan, bukan memperlemah. Nah, jadi kenapa kok Yesus nggak mengatakan minumanku adalah, atau dia nggak mengatakan misiku adalah, tujuanku adalah, dia nggak mengatakan kata-kata yang lain lah, tujuan lah, misi lah, kehendaknya lah, atau minumanku lah, tapi dia pakai istilah broma, makanan. Kenapa kok pakai kata makanan? Nah, berarti kan ada the spiritual meaning ya. Makanan itu menyehatkan, menguatkan. Nah, berarti ketika dia menaati kehendak Bapa, menyelesaikan tugas dari Bapa, itu sesuatu yang menyenangkan. Menyenangkan siapa? Mengenyangkan, bukan menyenangkan. Mengenyangkan siapa? Mengenyangkan yang melakukannya kan. Yang makan siapa? Kan gitu. Nah, sama seperti kalau kita melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan, kehendak Allah, kehendak Kristus, maka itu mengenyangkan kita sendiri. Mengenyangkan itu, kalau makan itu mengenyangkan itu berarti kan apa? Memberi pertumbuhan. Sama kayak kamu makan, maka kamu tambah besar, bukan tambah kecil kan? Ada yang makan terus tambah kecil. Ya. Pak, gimana dengan puasa? Kan kita disuruh puasa. Itu beda konteks ya. Oke. Ya, ini sedikit penjelasannya tentang makanan. Oke, kita lihat tadi sekali lagi ini predikat nominatif dari makanan. Ya. Nah, sekarang kita harus lanjut ke ini, direct object. Tadi ada subjek, lalu predikat nominatif, sekarang objek langsung. Pertama dari infinitif juga. 1 Timotius 2 ayat 8, coba kita buka. 1 Timotius 2 ayat 8 ya. Ya. Objek langsung tapi infinitif. Ayo, yang mana itu? Coba tunjukkan. Lirin, coba tunjukkan. Hah? Hari ini kadang-kadang susah dibuka. Iya. Ini kan, proselgestai, tus, andras. Nah, kalau saya suruh kenali, yang mana menjadi direct objeknya? Ini. Benar nggak? Iya kan? Nah, ini namanya apa? Substantival clause sebagai direct object. Direct object dari ini, bulomai. Ya kan?
Nah, Buloma ini kan independennya kan. Direct objeknya ini proseu sestai. Kalau kita parsing kan infinitif ini. Coba parsing infinitif present apa? Middle. Direct objeknya. Direct objek dari apa kalau saya tanya? Bulomai. Nah, ini namanya infinitive atau substantival clause, infinitive clause. Nah, nanti kamu lihat di bawahnya ini kok ada participle lagi nih. Benar nggak? Nah, namanya sebuah anak, dia bisa punya anak lagi. Ya, cucu lah, berarti ya. Kamu punya anak, nanti anakmu punya anak, kamu panggilnya cucu. Nanti cucu punya anak lagi, cicit. Cicit punya anak lagi, cocor bebek. Oke, nah kalimat itu juga seperti itu. Ini contoh, ini kan anak kan. Lalu dia punya parentas ini partisiple lagi. Anak dari infinitif ini. Nah, lalu ini di bawah punya anak lagi. Koris. Gitu ya, contohnya. Oke, kita belum ke situ lah ya. Nanti kalian pusing pula. Tapi sekedar tahu dulu. Ini kalau saya tanya, ini adalah apa? Direct object. Direct object dari Bulomai. Infinitifnya ini ya. Oke. Next, ini substantival participle. Coba buka Filipi 3 ayat 17. Oke. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kita klik kanan, lihat anti diagramnya. Nah, yang mana participle sebagai direct object? Betul, peri patomtas. Ya, kalau sumimetia ini nominatif predikatnya ya kan? Kalau klausanya mana? Ini. Tus peri patuntas autos. Ini kan? Gitu. Ini namanya apa? Iya, substantival clause dia. Tapi sebagai apa? Direct object. Direct object dari mana? Direct object dari scope PT. Ya kan? Scope PT ini. Nah, scope PT ini kan namanya independent clause. Independennya ada dua nih, 1, 2. Pakai K ya kan? Subjeknya ini Adelphoi. Oke. Semoga ini ya semakin paham kalian. Nggak terlalu sulit lah, gitu-gitu aja kok. Yang penting sudah dibuatin diagram ini sangat menolong kita. Makanya kita mesti bisa membaca diagram ini supaya nanti kalian bisa mengeksegesis. Ya. Waktu selesai pelajaran Yunani, nah kalian sudah bisa baca teks atau sintaks seperti ini. Nah, tinggal bisa menggali, membaca teksnya ini dan mencari spiritual meaning-nya. Nah, itulah maksud eksegesis. Supaya hasil dari eksegesis itu kalian bisa sampaikan, bisa ajarkan pada umat.
Ya, dalam bentuk macam-macam, bisa PA, homili ya, khotbah maksudnya. Saya nggak tahu sekarang gereja-gereja sekarang masih nggak ada tren pendalaman Alkitab misalnya gitu. Ya, kalau di kota-kota mungkin orang sudah malas sekarang. Ya. Ya, bisa diganti dengan seminar lah, kita bikin pilot talk, dan ya bikin seminar, bikin webinar, itu kan menarik. Kalian bisa bikin Zoom atau webinar nanti di depan ke depannya ajak gereja anak-anak pemuda di gereja pakai ya kalian bikin chartnya yang simpel. Ya, kalau mereka nggak bisa bahasa Yunani, kalian bikin yang bahasa Indonesianya. Nah, lalu nanti masuk ke spiritual meaning-nya. Sehingga waktu mereka baca teks ini, mereka ngerti maksudnya apa. Ya. Oke, kita lanjut ke ini. Nah, sekarang pakai hoti. Diikuti indikatif mood ya. Hina subjunctive mood. Lalu ada relative pronoun ho. Kita yang hoti dulu, Yohanes 3:33. Yohanes 3 ayat 33. Holabon auton tu marturian ya. Esfragisen hoti hoteos aletes estin. Nah, kita klik kanan, lihat diagramnya. Pakai hoti kan? Tapi sebagai objek yang mana? Coba baca. Hoti, hoteos, estin, alites. Ya kan? Alites. Nah, ini. Ya kan? Nih. Ini namanya apa? Direct object kan? Substantive clause sebagai direct object. Direct object dari apa? B. Esfragi. Nah, gitu. Esfragisen ini adalah independent clause-nya. Kalau ini namanya apa ini? Subjek. Subjek tapi pakai labon. Participle. Ya kan? Nah, tadi kan udah belajar participle sebagai subjek. Berarti substantival clause. Oke. Berikutnya apa? Nih, pakai hina. Subjunctive Matius 12:16 ya. Matius 12 ayat berapa tadi? 16 ya. Nah, lihat diagram atau syntactic form-nya. Oke. Hina ini kan. Lalu mood-nya apa? Subjunctive nih. Berarti ini sebagai apa? Ada hina kan? Ini sebagai apa? Substantive clause. Substantival clause. Sebagai apa? Direct object. Direct object dari ini epitimesen. Nah, epitimesen ini independennya ya. Oke. Lalu apa lagi ini? Relatif pronoun ho. Lukas 11:16. 6. Lukas 11 ayat 6 ya. Nah, coba identify mana ho-nya sebagai
ya, substantival clause sebagai direct object. Ayo, mana? Saya hapus dulu. Mana whole-nya? Ini kan? Oke. Whole terus di situ posisinya sebagai apa? Nih, whole tapi taruh di sini kan? Nah, whole-nya ini adalah apa? Direct object, ya kan? Substantival clause sebagai direct object. Direct object dari apa? Kata kerjanya apa? Objek dari echo ini loh, ya, gitu. Iya, ini maksudnya dipindahin sini gitu. Direct objeknya dari echo, ya. Nah, sekarang indirect discourse. Coba lihat, tapi sebagai infinitif ya. Lukas 24:23 kita buka. Lukas 24:23. Oke, pakai infinitif tapi ya. Nah, lihat contohnya mana tuh? Coba buka. Hah? Iya. Tetap saya buka ini dulu. Mana? Sebagai direct object. Indirect discourse. Indirect discourse-nya mana? Infinitive-nya mana? Nih ya. Nah, kalau kita baca terjemahannya, and did not find his body, they came back saying that. Nah, saya mengatakan bahwa they had even. Nah, bahwanya tuh setelah itu kan ada ini that terus Lego saya tes hoti hoi ini ya eura ya kan ini kan ini sebagai apa? Substantival clause dari direct object dari legu sign. Nah, gitu. Oke. Participle hoti nanti lihat sendiri ya. Kita percepat. Nah, sekarang aposisi. Aposisi itu artinya apa? Iya, jangan lupa ya keterangan tambahan ini. Nah, ada infinitif, tapi participle nggak ada. Oke, lalu ada hoti dan hina. Relatifnya nggak ada. Ya, cuma 3, infinitif, hoti, hina. Hoti selalu indikatif, hina selalu subjunktif ya. Oke, kita lihat contoh dulu. Coba buka Yakobus 1 ayat 17 ya. Oke, kita klik kanan. Yang mana posisinya sebagai infinitif, substantival infinitif, aposisi. Nih.
Ayat berapa sih? Oh, 27, sorry. Kok nggak ada? Nah, ini dia. Yang mana posisinya? Ada berapa di situ? Ini satu ya kan? Ini dua-duanya apa? Infinitif kan? Infinitif clause atau dia nih sebagai aposisi. Aposisi dari apa? Aute. Iya, soalnya ada sama dengannya ini. Ini selalu aposisi ya. Oke, kira-kira gitu contohnya. Lalu contoh ini, hoti, coba buka Lukas 10, 20. Lihat aposisinya di mana? Aposisi terhadap apa dia? Hah? Oke, hupotasetai, hoti ya kan? Hoti, hupotasetai. Hoti terus indikatif. Nah, ini aposisi terhadap apa? Kata apa? Tuto. Ya kan? Terhadap kata tuto. Gitu. Ngerti nggak? Dan kita lihat satu lagi, Yohanes 17 ayat 3, ini pakai hina plus subjunctive mood. Yohanes 17:3, buka. Yohanes 17 ayat 3. Nah, lihat substantifnya mana? Posisinya mana? Hina, lalu ginos kosin. Subjunctif kan? Subjunctif dari aute, ini dia. Ini subjunctifnya ini. Oke, ini subjunctive clause selesai. Nah, minggu depan kita akan pelajari adjective clause. Ya, adjective clause ini enggak terlalu banyak, cuma 5 ini contohnya. Selalu adjective clause ya ada infinitive, ada participle, ada conjunction, ada relative. Nah, ini adverbial agak banyak, tapi tetap sama 4 ini. Lalu nanti kegunaannya sebagai cause, comparison, concession, condition, ya. Complementary, location, manner, purpose, result, time. Nah, ini yang banyak. Ya. Nah, nanti baru kita classify dependent, membagi yang mana dependent, independent. Oke. Nah, ini conjunction-nya memang dia letakkan di akhir ya. Kita tadi udah sambil pelajari. Nah, saya ingin kalian tugasnya adalah mengulangi kembali ya tentang klausa ini. Nah, itu kan ada 8 tugas tuh. Ya kan yang kalian kerjakan ini. Coba dari 8 ayat itu cari ada nggak di situ yang substantive clause-nya dulu. Kalau ada ditambahin di situ. Iya. Iya, yang tadi yang kita pelajari kan ada banyak tuh, ada infinitive, participle. Kamu lihat, oh ini kan ada infinitifnya. Lihat itu substantive clause atau bukan?
Ya, kalau misalnya ayat itu nggak ada, ya nggak ada. Kalau ada, tuliskan. Gitu. Sebagai subjek kah, sebagai direct object kah, aposisi, atau predikat nominatif, gitu ya. Itu aja tugasnya. Tadi sambil diulangi lagi substantival clause-nya. Jadi satu clause dulu hari ini. Nih, minggu depan kita baru bahas soal-soalnya. Jadi nggak ada tambahan ayat, cuma identify 8 itu aja lagi. Itu kan, jadi jangan cuma hanya lihat infinitif ya. Kalau ada lihat partisipannya, kamu coba cek ini benar nggak substantival clause-nya. Kalau kan ya sudah gitu. Nah, nanti kita udah belajar adjektif, adverbial, pasti salah satunya. Iya. Kalau ketemu infinitif, participle pasti salah satu. Kalau enggak substantif, kalau enggak substantival, pasti adjectival atau adverbial. Nah, yang kalian pelajari hari ini kan substantival. Nah, kenalin dulu, ini benar nggak substantival? Sebagai subjek nggak? Sebagai objek nggak dia? Direct objek nggak? Atau dia sebagai aposisi nggak? Atau dia sebagai predikat nominatif nggak? Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Ini kita akhiri di sini.